Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Diana dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita memasuki bab baru mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Kali ini kita akan belajar mengenai organ tumbuhan, jaringan tumbuhan, dan teknologi terinspirasi dari struktur tumbuhan. Baik, silahkan disimak video kali ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai jaringan pada tumbuhan. Menurut aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama jaringan meristem, dan yang kedua adalah jaringan dewasa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membentuk sel yang baru untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua macam jenis jaringan meristem. Yang pertama adalah meristem primer. Meristem primer ini terdapat pada ujung batang dan ujung akar untuk melakukan pertumbuhan primer memanjang ke atas pada batang dan memanjang ke bawah pada akar. Yang kedua ada meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali, yakni aktif membelah kembali. Contoh jaringan meristem sekunder sebagai berikut. Yang pertama adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler, terdapat di antara pembuluh kayu xilem dan pembuluh tapis atau floem pada tumbuhan dikotil. Kambium ini ke arah dalam membentuk xilem sekunder dan keluar membentuk floem sekunder. Yang kedua adalah kambium gabus atau velogen, merupakan bagian tak terpisahkan dari korteks. Fungsi kambium ini menghasilkan jaringan gabus ke arah luar yang berperan sebagai pengendali masuknya air, pencegah serangan hama, dan fungsi yang bersifat mekanis lainnya. Sementara itu, ke arah dalam, kambium ini membentuk lapisan kulit bergabus. Yang kedua, kita akan belajar mengenai jaringan dewasa. Jaringan dewasa disebut juga sebagai jaringan permanen, merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa merupakan hasil dari pembelahan sel-sel meristematik primer dan meristematik sekunder yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi tertentu. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi jaringan pelindung, jaringan dasar, dan jaringan penyokong. Untuk jaringan pelindung sendiri berfungsi melindungi bagian tubuh tumbuhan dari berbagai gangguan yang merugikan. Contohnya, jaringan epidermis yang dapat berkembang mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, rambut, dan duri. Yang kedua adalah jaringan dasar, merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan, umumnya sebagai jaringan pengisi dan berperan penting dalam proses metabolisme tumbuhan. Contoh jaringan parenkim yang bisa mengalami modifikasi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan pada umbi dan buah, dan menjadi jaringan palisade, jaringan bunga karang. Yang ketiga adalah jaringan penyokong, merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya ada dua macam jaringan penyokong. Yang pertama adalah jaringan kolenkim dan yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Yang pertama, jaringan kolenkim merupakan jaringan yang menyokong bagian tubuh tumbuhan yang masih muda. Dinding selnya mengalami penebalan namun tidak merata. Yang kedua adalah jaringan sklerenkim, merupakan jaringan yang menyokong bagian tubuh tumbuhan yang sudah tua dan bersifat permanen. Nah, jaringan sklerenkim ini ada dua macam.
Mohon maaf, ada 3 macam: jaringan serat, jaringan skleroid, dan jaringan pengangkut. Jaringan serat terdiri atas sel-sel memanjang, meruncing pada kedua ujungnya dan tersusun membentuk benang. Banyak terdapat pada jaringan xilem. Jaringan skleroid terdiri atas sel yang pendek dan memiliki bentuk tidak teratur. Banyak ditemukan pada kulit kacang dan buah pir. Nah, jaringan pengangkut ini merupakan jaringan yang berfungsi sebagai alat transportasi pada tumbuhan. Yang pernah kita pelajari waktu SD ada 2 macam jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat terlarut di dalam dari akar menuju daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Baik, sekian yang dapat Bu Diana sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.